Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di channel hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi persiapan menyambut Ramadan Karim. Materi ini telah diberikan di acara kajian Muslimah Pecinta Ilmu pada hari Sabtu 8 Februari 2024 di Masjid Besar Baitul Muttaqin Antapani, Bandung. Selamat menyimak. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan mulia. Ramadan adalah bulan agung dalam Islam yang tentu saja memiliki beragam keistimewaan yang tidak bisa didapatkan bulan-bulan yang lainnya. Sejarah puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah berada di Madinah. Pada akhir bulan Sya'ban, turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, ayat tentang puasa ini turunnya di akhir bulan Sya'ban. Artinya apa? Berarti ini sebagai pertanda bahwasanya untuk memasuki bulan Ramadan itu harus ada persiapan, ancang-ancang dulu beberapa hari menjelang puasa. Jadi harus melakukan persiapan pembiasaan untuk lebih banyak saumnya sebagaimana Rasulullah lebih banyak melakukan saum-saum sunnah di bulan Sya'ban karena agar nanti memasuki bulan Ramadan sudah lebih siap. Yang ketiga, sepanjang hidupnya Rasulullah SAW ternyata hanya berpuasa di bulan Ramadan mengalami puasa 9 kali saja sepanjang hidupnya. Tapi dengan kualitas saum dan kualitas amal ibadah yang luar biasa. Sehingga bisa jadi beliau tuh mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan di setiap Ramadan yang beliau lakukan. Salah satunya keutamaan Ramadan itu adalah terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Kemudian pada malam 17 Ramadan Allah menurunkan wahyu pertamanya yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Maka ketika tamu agung akan datang, yang bisa kita lakukan persiapannya adalah yang pertama membersihkan dan membereskan rumah. Yang kedua, melakukan segala sesuatu yang bisa membuat tamu tersebut merasa senang. Sebagai reminder, apakah teman-teman punya saudara, kerabat, tetangga yang ada di tahun kemarin, ikut bareng-bareng merayakan Ramadan di tahun kemarin, namun di tahun sekarang sudah tiada. Artinya apa? Tidak ada jaminan bagi setiap orang bahwa Ramadan yang hadir nanti itu adalah Ramadan terakhir kita ataukah Ramadan masih ada Ramadan-Ramadan berikutnya. Maka marilah kita memanfaatkan momen terbaik Ramadan yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan terbaik yang mampu kita lakukan. Ya syarallah. Maka ada beberapa persiapan menyambut Ramadan mulia. Yang pertama tentu saja adalah persiapan iman. Pertama, luruskan niat, perbaiki niat, banyak bertaubat, dan tingkatkan amal soleh. Niatkan ikhlas karena Allah, banyak-banyaklah beristighfar dan bertaubat sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang istimewa. Yang kedua adalah mental.
mental yang harus dihadirkan adalah senantiasa penuh rasa syukur, berbahagia menghadirkan keagungan Ramadan, berdoa agar sampai kepadanya. Dan tentu saja doa ini dilantunkan sejak dari bulan Rajab, Sya'ban untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Yang ketiga adalah persiapan ilmu. Maka pahamilah hukum fikih Ramadan, keutamaan Ramadan, dan lain-lain. Sekarang lebih banyak bisa diakses di lewat gadget, lewat HP, YouTube, ceramah. Kalaupun misalnya lebih baik lagi, lihat baca-baca buku terkait dengan fikih-fikih Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan mulia yang lainnya adalah persiapan yang keempat, persiapan fisik. Tentu saja disiapkan badan kita agar berada dalam keadaan stamina yang sehat, yaitu tentu saja harus dipersiapkan asupan gizi yang baik, memperbaiki pola makan, pola hidup, sehingga pada saat waktunya tiba Ramadan, badan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan fit. Karena kebayang ibadah yang akan dilakukan itu lebih dari biasanya dari bulan-bulan yang sebelumnya. Contohnya ibadah tarawih yang lumayan butuh kekuatan. Contohnya ketika berdiri, maka kalau kebayang kalau yang nggak biasa saat lama-lama berdiri untuk menegakkan sholat itu cepat pegel gitu. Jadi memang harus ada pemanasan di ibadah di bulan Rajab maupun bulan Sya'ban. Lebih banyak memperbanyak sholat-sholat sunnah contohnya. Kemudian juga berarti minum nutrisi, buah-buahan, sayuran yang bergizi, dan jaga stamina. Harta. Yang berikutnya adalah persiapan harta. Mempersiapkan kekuatan harta agar bisa lebih banyak berbagi, bersedekah. Karena keutamaannya ketika kita berbagi, bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya tentu saja jauh lebih berkali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maka ini pun harus dipersiapkan kesiapan hartanya. Yang berikutnya adalah planning. Maka kita bisa membuat program Ramadan bersama keluarga kecil kita. Kemudian ada target-target individu, target ibadah individu, target bersama. Yang pasti semuanya harus di planning. Ada istilah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi, agar Ramadan kita istimewa mendapatkan pahala yang berlipat, maka persiapkanlah Ramadan dengan rencana-rencana terbaik. Kita dapat membersihkan diri dengan banyak taubat, menyesal, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi. Kita bisa melakukan memperbanyak sholat sunnah taubat di bulan Sya'ban, dan ditambah lagi nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah lebih terbiasa lagi. Setiap kali melakukan kesalahan, menyakiti hati siapapun, atau enggak melakukan kelalaian, maka bisa dengan bersegera untuk mengucap istighfar dan bisa juga sholat sunat taubat. Kemudian meminta maaf kepada sesama manusia dan membereskan muamalah yang belum diselesaikan. Semoga ini bisa diselesaikan di sebelum Ramadan, masukin Ramadan, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sudah clear, sudah bersih, dan akan lebih ringan. Sehingga peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah besar. Persiapan mental, doa, dan harapan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, doa yang senantiasa dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan yang banyak kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Berikutnya adalah persiapan ilmu, al-istidad al-ilmi, karena seluruh aktivitas kita tidak akan diterima kecuali harus ikhlas dan berdasarkan ilmu. Sebagaimana firman Allah, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di antara persiapan fisik yang bisa kita lakukan adalah 3 hal. Pertama, persiapan menu makannya, persiapan asupan gizinya, dan menjaga pola makan dan tidurnya, cukup istirahat. Persiapan menu makan maupun asupan, maka tentukan
makanan yang halal dan thayyib. Bisa di-searching, sekarang sudah banyak ilmu di YouTube, di Google, bagaimana panduan tetap sehat di saat puasa. Dan kita pun bisa mengatur, menjaga pola makan dan istirahat kita agar juga tidak kebablasan, kebanyakan tidur, atau kurang istirahat dan sebagainya. Jadi semuanya harus dilakukan proporsional agar fisik kita tetap sehat menjalani puasa hingga hari terakhir. Ada 3 persiapan finansial yang bisa dilakukan, yaitu dengan prinsip tepat, bermanfaat, dan sederhana. Yang kedua, utamakan zakat dan sedekah. Dan yang ketiga adalah skala prioritas. Jadi dialokasikan dana yang kita miliki itu untuk hal-hal yang prioritas, untuk hal-hal yang penting, namun tetap juga dialokasikan untuk perbanyak sedekah, karena pahala di bulan Ramadan ini berlipat. Program utama Ramadan yang bisa kita lakukan pertama adalah mengoptimalkan amalan-amalan penghapus dosa, yaitu betul-betul menjaga kualitas saum kita, tidak hanya sekadar lapar dan haus saja, tapi juga betul-betul menjaga kualitas saum kita agar tidak mudah terpancing emosi, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan marah, memperbaiki kualitas husnuzon kita kepada siapapun. Banyak hal yang bisa meningkatkan kualitas ibadah saum kita. Kemudian memperbaiki kualitas qiyamul lail kita. Jadi selain kualitas, kuantitas itu dijaga. Yang berikutnya adalah memperbanyak doa-doa terbaik, karena bulan Ramadan ini adalah bulan banyak diijabahnya doa bagi Allah, bagi kaum muslimin jika Allah berkehendak. Yang ketiga, berlombalah dalam kebaikan, misalnya dengan melakukan banyak tilawah Al-Quran, baik itu punya target individu maupun bareng-bareng, tilawah bareng dengan masyarakat sekitar. Nabi SAW bersabda terkait dengan spesialnya pahala saum. Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberi ganjarannya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makannya demi aku semata. Jadi luar biasa pahala ini, meskipun secara zahirnya sama-sama semua itu menahan lapar dan dahaga, tetapi pahala yang bisa didapatkan setiap orang itu berbeda-beda tergantung kualitas puasanya dan kesungguhannya serta kemurnian niatnya. Dan pahala puasa ini adalah Allah yang langsung memberinya. Qiyamul Lail penghapus dosa. Dalam sebuah hadis disampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa keutamaan mendirikan salat malam di bulan Ramadan. Karena hal yang paling berharga dari hidup kita adalah ketika kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan sholat malam, menegakkan sholat malam di bulan Ramadan nanti. Ramadan adalah saatnya bulan memperbanyak doa. 3 doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang sedang berpergian. Maka manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbanyak doa-doa terbaiknya, hajat-hajat yang baiknya, husnuzon sama Allah bahwa Ramadan ini adalah momentum terbaik dikabulkannya doa. Insya Allah, apapun hajat teman-teman semuanya, jika Allah berkehendak, kun fayakun, itu akan tercapai. Salah satu planning program Fastabiqul Khairat yang bisa dilakukan adalah contohnya target-target tilawah dan tadabbur Quran. Yang kedua adalah sedekah.
ketiga itikaf, kemudian umroh, mencari nafkah, menebar perdamaian, thalabul ilmi, dakwah, jihad, silaturahmi, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan teman-teman semua. Hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan tentu saja adalah perbanyak tilawah dan tadabbur Quran, karena Ramadan adalah Syahrul Quran. Disampaikan di dalam sebuah hadis, Jibril menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, lalu beliau memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Pada tahun beliau wafat, Jibril mendatanginya 2 kali. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan adalah saatnya kita berdekatan dengan Al-Quran lebih intens lagi. Banyak sekali keutamaan untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka bisa faedahnya itu bisa sampai ke akhirat nanti. Kemudian, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak akan mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim. Jadi 3 huruf dikali 10 kali lipat jadi 30 kebaikan. Masya Allah. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan saat Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarasah, mengulang Al-Quran. Saat itulah Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Luar biasa. Maka kita pun bisa meneladani sifat Rasulullah dalam hal memperbanyak sedekah, lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan bulan sebelumnya. Kebaikan yang lainnya yang bisa kita rencanakan adalah memberikan hidangan berbuka. Barang siapa yang memberikan hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi luar biasa betul-betul banyak sekali peluang-peluang kebaikan, pahalanya itu bertebaran ketika di bulan Ramadan. Berikutnya adalah memperbanyak iktikaf. Bahwa Nabi SAW bersabda beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau meneruskan amalan iktikaf setelahnya. Jadi dari sekarang teman-teman bisa merencanakan enaknya iktikaf di mana bareng keluarga. Keutamaan yang besar lainnya adalah pada saat teman-teman bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Gufratun fi Ramadana ta'dilu hujjatan ma'i. Apabila datang bulan Ramadan, maka laksanakanlah umrah karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Luar biasa. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan kelak. Dan memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita sudah beres urusan kita. Kalau ada konflik-konflik dengan pertemanan, dengan siapapun, maka harus dibereskan sebelum Ramadan. Jadi bulan Ramadan tadi adalah bulannya menebarkan perdamaian. Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci maki atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hakikatnya puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu. Salah satunya tidak gampang terpancing emosi, tapi lebih memilih jalan damai. Jika dilakukan menahan hawa nafsunya itu karena Allah, maka Allah sendiri akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Hal yang tak kalah pentingnya adalah memperbanyak thalabul ilmu. Berada di majelis-majelis ilmu tentu saja di bulan Ramadan itu banyak sekali. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam perkara akhirat. Maka mumpung bulan Ramadan nanti, rencanakan mau hadiri majelis ilmu yang mana saja. Yang tak kalah pentingnya aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam
bulan Ramadan nanti adalah tetaplah menyebarkan dakwah demi tegaknya agama Allah. Ingatlah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi luar biasa. Yang berikutnya, Nabi pun bersabda, satu hukuman had yang ditegakkan di atas muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada hujan yang turun selama 40 hari. Betapa besar keutamaannya di sisi Allah pada saat hukuman syariat Allah itu ditegakkan. Sistem sanksinya oleh siapa? Oleh negara. Maka menghadirkan negara yang berpijak pada aturan Islam itu adalah menjadi satu kewajiban dakwah bareng-bareng untuk bisa mewujudkannya. Karena di mata Allah, ditegakkannya hukum Allah di muka bumi itu jauh lebih baik pahalanya dibandingkan dengan hujan yang terus-terusan turun selama 40 hari. Di mana hujan itu keutamanya juga banyak. Tapi Allah memberikan keutamaan yang sangat lebih bagi siapapun yang bisa menegakkan aturan Allah. Hukum-hukum Allah. Tentu saja ini adalah negara lah sebagai garda terdepan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah itu. Jazakumullah khairan kasiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika dirasakan bermanfaat, maka silakan like, komen, dan subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.